You come out of the desert, smelling of camel and goat. Halo, apa kabar? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul The Message. Film ini mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, yang mana dalam perjalanan beliau mendapat begitu banyak tantangan dan rintangan. Oke, sebelum lanjut ke alur filmnya, pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah seorang Kristen. Bagi saudaraku yang kaum muslim, pertama-tama saya mohon maaf jika dalam pengucapan atau apapun yang saya sampaikan dalam rangkuman film ini yang mungkin saja salah ataupun kurang berkenan, saya sampaikan permohonan maaf. Ingat, ini hanyalah spoiler. Jika tidak berminat silakan di skip, dan bagi yang berminat mari kita masuk ke intronya. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Mekah di saat itu adalah kota perdagangan yang kaya. Di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang menjadi pusat keagamaan penduduk Jazirah Arab yang tak pernah sepi dari peziarah. Dalam film ini dapat disaksikan Ka'bah yang dikerumuni oleh banyak orang yang datang dari luar kota Mekah. Para peziarah tersebut merupakan aset perdagangan untuk penduduk Mekah. Oleh karena itu penduduk Mekah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. How many sheep shall I have to kill for them? 70? Give them 100. Di kota Mekah yang ramai, selain terdapat transaksi jual beli dan praktik penyembahan berhala, terdapat juga beberapa orang mengerumuni penyair. Syair adalah satu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Di sana ada seorang yang sedang membacakan syair yang indah untuk Abu Sufyan. When Abu Sufyan invites the poet, found the skills of verse of Kemudian Abu Sufyan tersenyum dan menghadiahi penyair tersebut sekantong uang. Singkat cerita, selama 3 hari menyendiri di Gunung Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Muhammad, read, who created man from a sensitive drop of blood. Read. Lanjut, anak angkat Nabi Muhammad bernama Said menceritakan keadaan Nabi Muhammad dan pengalaman Nabi di Gua Hira kepada orang-orang terdekat Nabi. Muhammad replied, I cannot read. Who created man from a sensitive drop of blood. Melihat keadaan tersebut, para penguasa kota Mekah mendatangi rumah Nabi Muhammad. Di sana mereka bertemu dengan paman Nabi bernama Abu Talib. Mereka mempertanyakan pemberian nama Nabi kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan seluruh ajarannya, serta mereka juga berjanji akan memberikan otoritas jabatan, Ka'bah dan uang ketika Nabi Muhammad berhenti memberi dakwah kepada para pengikutnya. Spare yourself. Do not put a greater burden on an old man than he can bear. They will hurt you. Namun Nabi Muhammad menolak semuanya itu. I would not renounce my message. Lanjut cerita, Said secara sembunyi-sembunyi akhirnya berdakwah kepada sahabat terdekat Nabi. When the sun is overthrown, You first. Ketika sampai di rumah, Ammar menceritakan semua yang ia dengar kepada orang tuanya. Di saat itu juga kedua orang tuanya menyatakan keislamannya. The strong should not oppress the weak, are these things? Muhammad's house, mother. We pray there. Yes. Yes, you go. Dan ketika Ammar pergi menuju ke kediaman Nabi Muhammad untuk berdoa, ia ditangkap dan dibawa ke hadapan para pemimpin kota Mekah dan memintai pertanggungjawaban atas perkataannya. Merasa direndahkan oleh Ammar karena status antara budak dan tuan, Muawiyah akhirnya memerintah budaknya bernama Bilal untuk mencambuki Ammar. Namun Bilal menolak dan membuang cambuk tersebut. Do it, bro. Atas penolakannya, Bilal akhirnya disiksa. Break him. Ketika sedang disiksa, Abu Bakar mengutus Said untuk membebaskan Bilal dengan tebusan 200 dinar. Where is to Lord Umayyah? 200. Take him. Singkat cerita, Allah menyuruh Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan.
Nabi Muhammad dan para pengikut mulai menyerukan pada seluruh penduduk Mekah dan para peziarah di Ka'bah. There are no other gods but God, and He is most great. God is most. Namun, seruan mereka lebih banyak mendapat penolakan daripada yang menerima, karena bertolak belakang dengan kepercayaan nenek moyang yang selama ini mereka anut. Ketika Nabi Muhammad dan segelintir pengikutnya sedang berdakwah di Ka'bah, dan ketika itu juga Abu Jahal mengolok-ngolok dan menghina Nabi. Kemudian paman Nabi bernama Hamzah pulang dari perburuan dan mendapati keponakannya dihina. Hamzah tidak terima dan memukul Abu Jahal hingga tersungkur ke tanah. Is a fraud. Stand up. Fight with me. Abu Jahal dan orang-orang Mekah tidak berani membalas, dan Hamzah kemudian menyatakan keislamannya pada Nabi. Singkat cerita, semua budak yang memeluk Islam disiksa tanpa peri kemanusiaan. Ibu dan ayah Ammar, yakni Yasir dan Sumayyah, disiksa sampai mati. Sumayyah diikat dan ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal. Answer me! Say it! Muhammad is the messenger of God. Lanjut, Hamzah dan para pengikut Nabi yang lain tiba di tempat di mana para budak disiksa. Mereka menemukan beberapa orang telah meninggal dunia. Father and mother are the first martyrs of Islam. Setelah itu Nabi mengatakan kepada mereka untuk segera meninggalkan Mekah ke negara Abanisia, karena Negus, raja di negara tersebut adalah seorang Kristen yang adil. Tetapi rupanya para pemimpin Mekah mengetahuinya, sehingga mereka melakukan pengejaran dengan kuda. Namun atas perlindungan Allah, rombongan kuda itu kehilangan jejak saat mengejar mereka. Sesampainya di Abanisia, Ja'far mewakili rombongan muslim menjelaskan maksud kedatangan mereka. Atas perintah Abu Sufyan, Ammar dan pasukannya yang punya hubungan erat dengan raja diperintahkan ke Abanisia untuk membujuk raja agar menolak kaum muslim dan memintanya untuk memulangkan rombongan tersebut kembali ke Mekah. Tetapi ternyata usaha itu gagal. You may live in Abyssinia in peace. May God's blessings be upon you on your return. Melihat usaha mereka gagal, maka Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab, dan orang-orang yang berkedudukan lainnya mulai menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengusir seluruh keluarga Nabi. Mereka menjarat tempat tinggal keluarga Nabi dan merusaknya serta mengusirnya ke gurun pasir. Selama 3 tahun mereka menderita dan merasa kelaparan. Tak lama kemudian datanglah cobaan berat kepada Nabi. Khadijah istri Nabi dan Abu Thalib paman beliau yang selama ini menjadi tempat perlindungannya meninggal dunia. Melihat keadaan penduduk Mekah yang demikian, dengan penuh kesabaran Nabi dan Sa'id mencoba berdakwah di Taif. Tapi di sana Nabi malah dilempari batu oleh anak-anak. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah. Mereka sekitar 70-an orang berjalan kaki, menempuh jarak sejauh 250 mil, melintasi padang pasir. Sedangkan Nabi sendiri, Abu Bakar dan Ali masih bertahan di Mekah untuk memastikan para pengikutnya telah pergi dengan aman. Di sisi lain, orang-orang penguasa Mekah sedang berkumpul untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Dalam diskusi itu tampak juga Salur dari Madinah yang mengklaim dirinya sebagai raja atau penguasa di Madinah. Lanjut, 7 pemuda bertombak diperintahkan untuk membunuh Nabi, gagal menjalankan tugasnya, karena ketika mereka hendak menghunus tombaknya, yang didapati hanyalah Ali, sepupu Nabi. Para pemimpin Mekah yang mengetahui bahwa Nabi telah meninggalkan Mekah segera membuat sayembara bahwa yang bisa membunuh Nabi akan dihadiahi 100 ekor unta. Atas kuasa Allah, ketika orang-orang mencari Nabi untuk dibunuh sudah dekat dengan tempat persembunyian Nabi, mereka melihat bahwa di pintu gua tersebut terdapat sarang laba-laba yang masih utuh, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk memeriksa gua itu. Sementara para penduduk muslim Mekah yang hijrah ke Madinah dan penduduk muslim asli Madinah merasa cemas akan keselamatan Nabi. Mereka hampir putus asa karena Nabi belum juga kunjung datang.
apalagi panas gurun bulan Juni yang mematikan. Sedangkan Nabi hanya manusia biasa. Tampak orang-orang yang berada di atas pohon kurma melihat Nabi dan Abu Bakar dari kejauhan. Rasa cemas pun berganti menjadi sukacita. Sesampai di Madinah, Nabi disambut oleh penduduk Madinah dengan lantunan syair pujian. Sedangkan Salhur yang mengetahui Nabi telah sampai di Madinah dengan keadaan selamat, menyuruh seseorang untuk memberi kabar pada orang di Mekah. Sempat terjadi perebutan penawaran masalah Nabi tinggal di rumahnya siapa. Lalu dengan bijaksana Nabi mengatakan akan tinggal di mana onta yang dinaikinya berhenti berjalan. Kemudian tempat onta berhenti itu dibangun rumah Allah atau masjid. Nabi sendiri juga ikut bekerja dalam pembuatan masjid itu. Setelah selesai dibangun, azan untuk panggilan sholat dikumandangkan pertama kali oleh Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk menyatukan kaum muslim dan para penduduk Madinah, Nabi membuat undang-undang tertulis yang mengatur kehidupan penduduk kota Madinah, yang sekarang biasa disebut Piagam Madinah. Tampak Salhur membawa salinan Piagam Madinah ke Mekah. Abu Sufyan yang membacanya kemudian membakarnya. This time, it will not be just as Mengetahui bahwa pengikut Nabi atau kaum muslimin sudah membentuk sebuah negara Islam di Madinah, maka timbullah rencana untuk mengadakan perang. Untuk memancing kaum muslim agar mau berperang, penduduk Mekah akhirnya menjara dan merusak seluruh harta benda yang ditinggalkan kaum muslim, serta menjualnya ke Damaskus. Salhur yang dari awal berpura-pura berpihak pada kaum muslimin, padahal berada di pihak musuh, menyebarkan kabar bahwa harta benda kaum muslim yang ada di Mekah sudah dirampas. Tetapi Nabi melarang kaum muslimin untuk berperang meskipun banyak dari mereka yang ingin berperang. We're the messenger of God, but we have to fight them. I know how you hate the sword. I say, by God, get it back! Lalu turunlah wahyu untuk berperang. Barulah setelah itu Nabi mengizinkan kaum muslimin untuk berperang dengan syarat tidak akan membunuh anak-anak, wanita, orang lanjut usia dan orang-orang yang cacat. Maka bertemulah pasukan muslimin dan pasukan Mekah di daerah yang bernama Badar. Meskipun kalah dalam hal jumlah, tapi tak mengendorkan keberanian kaum muslimin. Sebelumnya kaum muslimin berhasil menjara sumur-sumur untuk minum di Badar. Sebelum perang dimulai, tampak Utbah menantang 3 orang dari pasukan muslimin untuk berduel 1 lawan 1. Dari pihak Mekah maju Saibah, putranya sendiri bernama Walid, dan dirinya sendiri. Dari pihak muslimin maju 3 orang Ansor, tetapi Utbah menolaknya. Kemudian Rasul memerintahkan Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Hamzah bertarung melawan Utbah dan berhasil membunuhnya. Begitu juga dengan Ali berhasil membunuh Walid. Sedangkan Ubaidah terluka parah setelah membunuh lawannya Saibah. Ketika ketiga perwakilan mereka tewas, akhirnya perang kemudian pun dilanjutkan dengan bentrokan antara 2 pasukan. Archers! Advance! Archers! Dengan strategi perang yang jitu, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit keluar sebagai pemenang, sementara Bilal berhasil membunuh mantan tuannya Muawiyah. Dalam perang ini kaum muslimin mendapat banyak harta rampasan perang dan berhasil menahan beberapa pasukan musuh. Pasukan Mekah yang kalah merasa terhina dan berjanji akan membalas dendam. Mengetahui ayahnya tewas, Hind akhirnya murka dan ingin membunuh Hamzah dan mengeluarkan jantungnya. Cutthroat! Butcher! I will cut your heart out. Taste your blood. Ia akhirnya menawarkan seorang budak bernama Wasi, yakni pembebasan, perak, dan sutra untuk membunuh Hamzah. Pasukan Mekah yang berjumlah sekitar 3.000 dan 200 pasukan berkuda bergerak menuju Madinah untuk membalas kekalahan perang di Badar. Kaum muslimin yang mengetahui hal ini menyongsong kedatangan mereka di Bukit Uhud.
Sebelum perang dimulai, terlihat Hind begitu bersemangat membalas kematian ayahnya. Blood must have blood! Ia juga menunjuk sosok Hamzah kepada budak yang telah disewanya. Sedangkan Hamzah masih menunggu perintah dari Nabi untuk berperang. Dan ketika Nabi memerintahkan untuk berperang, maka perang pun dimulai. Dengan strategi perang yang rapi, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dapat memukul mundur pasukan Makkah yang lebih besar itu hingga lari terbirit-birit. Dan Hamzah pun terbunuh dengan terjangan tombak oleh budak tersebut. Karena merasa kaum muslimin sudah memenangkan peperangan, laskar pemanah yang ada di atas bukit mulai turun meninggalkan posnya dan tergoda untuk mengambil harta rampasan yang tertinggal. Khalid yang dari awal pertempuran tidak bisa menjalankan rencananya karena keberadaan pasukan pemanah di atas bukit, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Dengan berbelok mengintari bukit, pasukan berkuda menyerang kaum muslimin yang sedang memunguti harta rampasan dari belakang secara tiba-tiba. Hingga pasukan muslimin kocar-kacir, ditambah lagi pasukan Mekah yang tadinya lari dari pertempuran kembali lagi untuk menyerang. Mereka akhirnya memutuskan untuk berlari melindungi diri di bukit. Hind yang menyimpan rasa dendam atas pembunuhan ayahnya mencari mayat Hamzah dan membelah perutnya dan mengeluarkan jantungnya. Do you know that I'm with you? How you killed my father and my brother? Washi, cut him open. Ketika perintah haji sudah mulai disyariatkan, Nabi beserta kaum muslimin bergerak menuju Ka'bah di Mekah dengan menggunakan pakaian haji tanpa senjata dan singgah terlebih dahulu di Hudaybiyah. Penduduk Mekah yang mengetahuinya mengirim Khalid dan beberapa orang berkuda untuk menanyakan dan memastikan apa maksud kedatangan kaum muslimin. Kemudian malamnya diadakan perjanjian antara kaum muslimin dengan perwakilan penduduk Mekah Subal bin Amar. Dalam tulisan perjanjian itu, Subal tidak setuju memakai tulisan basmalah dan bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Dalam perjanjian yang biasa disebut perjanjian Hudaybiyah, menyatakan bahwa berangkat haji untuk kaum muslim ditangguhkan hingga tahun depan dan selama 10 tahun diadakan gencatan senjata. Masa damai ini digunakan dengan baik oleh Nabi untuk melanjutkan dakwanya. Nabi mengutus Heraklius ke Bizantium, Esra ke Persia, dan Muqawqis ke Alexandria untuk mengajarkan agama Allah. No different races in Islam. A man who goes to bed with his belly full, well, You are the prophet of God. Khalid dan Hamid terus mengawasi gerak-gerik kaum muslimin. Dalam masa damai itu, pemeluk agama Islam bertambah dengan sangat drastis, yang menyebar ke berbagai daerah dan dimanfaatkan untuk memperdalam ajaran agama Islam. Khalid dan Hamid yang sering melihat kehidupan kaum muslimin pun akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan mereka menyatakan diri masuk Islam. Suatu malam kaum muslimin mendapat serangan yang tidak disangka-sangka karena masih dalam perjanjian perdamaian dengan penduduk Makkah. Paginya Abu Sufyan datang untuk menemui Nabi dan meminta maaf atas serangan tadi malam. Akan tetapi Nabi memalingkan muka dan para kaum muslimin pun tidak mau mendengarkan penjelasan Abu Sufyan yang mengatakan serangan itu bukan atas perintahnya. Kaum muslim merasa dikhianati oleh penduduk Mekah atas perjanjian di Hudaybiyah yang telah disepakati bersama. Maka dengan pasukan yang sangat banyak jumlahnya, Nabi dan kaum muslimin menuju Mekah untuk membebaskan tanah kelahiran beliau. Sebelum sampai di kota Mekah, pasukan muslimin mendirikan tenda dan bermalam di gunung dekat kota Mekah. Api unggun kaum muslimin yang sangat banyak membuat nyali penduduk kota Mekah terutama Abu Sufyan pun mulai lenyap. Abu Sufyan malam itu datang menemui Nabi untuk mengakui kekalahan dan meminta keselamatan. Ia akhirnya juga mengakui bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah. Keesokan harinya pasukan muslimin yang jumlahnya puluhan ribu datang dari 3 penjuru memasuki kota Mekah. Lanjut, Nabi memasuki Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala, gambar-gambar dewa, dan diikuti oleh kaum muslim lainnya. Oke, jangan lupa tinggalkan berbalik komentarnya di kolom komentar. Oke, sekian saja, jangan lupa like, komen, Bilal pun segera melepaskan baju perangnya dan naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Peristiwa penaklukan kota Mekah tanpa perlawanan ini disebut Fathul Makkah. Kaum muslim kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Tak lama setelah peristiwa itu, penduduk Mekah berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi. Dengan demikian, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Nabi Muhammad pun wafat di Madinah pada tanggal 8 Juni 632 pada usia ke-63 tahun dan dimakamkan di samping masjidnya. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja. Sekali lagi jika ada kesalahan dalam penyebutan nama-nama di dalamnya, saya mohon maaf. Dan juga jika ada terjadi apapun yang tidak berkenan dalam hati sesamaku, saya juga mohon maaf. Setelah menonton film ini, saya merasa semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Dan mengapa masih juga terjadi perselisihan antar agama? Oke, jangan lupa tinggalkan perbaikan ataupun komentarnya di kolom komentar. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.